Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan surat-surat yang meriah bagi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan mempersiapkan hari kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, arahkan hati buat Tuhan. Kita mau menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sama jemaat Tuhan untuk bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Bapa, memandang setiap kebaikan dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mataku
tapi untuk melakukan kehendak-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada untuk berjumpa lagi dengan Kau saat ini Tuhan. Kami butuh pengurapan daripada-Mu Bapa, untuk mampu menyenangkan hati-Mu lewat pertemuan ibadah di pagi hari. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir, mengurapi kami semua yang di ruangan ini, agar kami mampu menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah. Kami serahkan ibadah dalam tangan Tuhan awal sampai selesai. Roh Kudus yang Kau bicara dengan suatu, agar suasana seperti di tempat, nama Tuhan dipermuliakan, umat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu Tuhan kami. Dan bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan dan cinta kasih-Mu bagi kami selama ini Tuhan. Karena kami percaya, kalau bukan Engkau, tidak satu pun dari kami yang bisa ada tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami habiskan ibadah dari pagi hari ini hanya di dalam nama Anak Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, berikan sorak sayang meriah bagi Tuhan. Dengan hati bersyukur kita akan jalan Tuhan.
Bapa dalam surga, kami sudah memuji-muji dan memuliakan Engkau, menyembah Tuhan dalam ibadah kami kali ini. Kami percaya Tuhan, biar apa yang kami berikan saat ini menyenangkan hati Tuhan, karena kami percaya kami sudah dilayakkan oleh Tuhan. Perkenanan-Mu telah terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya apapun yang kami persembahkan, biarlah itu menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, manusia yang penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, kami mampu, kami sanggup Tuhan untuk berhadapan dengan Tuhan pada ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya kami semua sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, biar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar lagi saat ini memberkati kami semua, menguatkan iman percaya kami, bahkan Tuhan membersihkan kehidupan kami, agar dari hari ke hari kami makin layak di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kepengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sterilkan tempat ini dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar tempat ini yang kami dengar hanyalah suara Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik, bahkan sangat amat baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, minggu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa tenang di dalam situasi yang tidak tenang. Haleluya. Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus menjadi orang yang tenang dalam situasi yang tidak tenang. Kalau kita tenang pada situasi yang tenang, semua orang bisa mengalami, semua orang bisa melewatinya. Kalau kita tenang pada saat situasi tidak tenang, ya, ini yang jarang terjadi. Dan firman Tuhan kemarin kita sudah sama-sama dengar, ada dua hal penting yang sudah saya sampaikan kepada kita supaya kita menjadi orang yang tenang di saat-saat yang tidak tenang, di saat-saat yang mencekam, di saat-saat penuh dengan kesulitan, persoalan dan masalah. Kita harus tetap tenang, saudara. Haleluya. Nah, untuk bisa tenang, saya sampaikan firman Tuhan minggu kemarin yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Alkitab memberi jawaban bagi kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Tetapi kadang-kadang sulit untuk mengukur orang dekat dengan Allah itu sampai di mana. Kalau ukur saya sampaikan, kalau mengukur sesama manusia itu kedekatannya itu dari jarak, ya. Tapi kalau mengukur Tuhan dengan Anda, atau mengukur saya dengan Tuhan bukan dengan jarak. Kenapa? Karena Tuhan tak terhampiri. Amin. Karena Tuhan itu sifatnya roh. Haleluya. Karena itu cuma bisa mengukur kedekatan kita dengan Tuhan hanya dengan melalui tiga hal. Yang pertama, rajin baca firman Tuhan. Orang yang rajin baca firman Tuhan pasti dekat dengan Tuhan. Dan orang yang begini pasti tenang, meskipun dalam situasi tidak tenang. Yang kedua, dia rajin beribadah. Kalau saudara rajin beribadah, saudara, dipastikan Anda akan jadi orang yang itu disebut Anda dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan pasti tenang, kan itu firman Tuhan bilang. Haleluya. Dan yang ketiga, orang rajin berdoa. Amin. Haleluya. Jangan bilang Anda dekat dengan Tuhan, Anda pemalas berdoa. Haleluya. Bangun pagi langsung kamar mandi, cuci muka, langsung pergi kerja. Haleluya. Terus bilang dekat dengan Tuhan. No. Dekat dengan Tuhan itu cuma bisa diukur atau parameternya dia rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Amin. Terus rajin ibadah. Hari Minggu dia di Tanjung, sebelum ke Tanjung dia ibadah dulu. Haleluya. Sebelum dia jalan-jalan dia ibadah dulu. Di sanalah parameter orang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang saya sampaikan firman Tuhan kemarin, ya. Kalau orang dekat dengan Tuhan pasti tenang di masa-masa situasi yang tidak tenang. Haleluya. Yang kedua, orang dekat dengan Tuhan itu menurut pemazmur Daud,
Dari hari ke hari dia pertebal imannya. Jadi iman itu tidak stagnasi. Iman itu tidak begitu-begitu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kayak Tuhan Yesus saja tidak pernah berubah. Ya. Iman itu dari hari ke hari harus terus di-upgrade, bertambah terus. Makanya di dalam Injil Markus dibilang ke murid-murid Tuhan Yesus minta sama Tuhan supaya imannya diperbesar. Jadi iman itu harus makin hari makin besar, makin hari makin tebal. Jangan punya iman kerupuk, ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit haleluya. Itu iman yang ada lihat saja orang cerita, kita sudah langsung emosinya naik minta ampun. Haleluya. Orang begini saudara, ciri-ciri orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, imannya itu tebal, imannya itu besar, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tersinggung. Orang mau model apa gayanya, kita tetap ada kesabaran. Haleluya, ya. Dan yang begini-begini saudara, Alkitab memberi jaminan, hanya dekat Allah saja akan tenang. Haleluya. Amin saudara. Nah hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Mari kita lihat firman Tuhan. Daniel, ya. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Ini cerita yang sudah sangat kita tahu sebagai orang-orang percaya. Daniel pasal yang ketiga, saya akan baca buat kita mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 20 sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk melihat garis-garis besar dari cerita tentang Daniel ini, sehingga saya akan mungkin melompat beberapa ayat untuk mempercepat, ya, pembacaan firman Tuhan kita ini. Sekali lagi, Daniel pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat 20. Saya baca buat kita semua, kita bisa dengar dan lihat dalam Alkitab saudara masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian, yang diberi perikop perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Durah di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, ya, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, dan saya loncat pada ayat yang kelima. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja yang mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, kabus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan dalam perapian yang menyala. Ada beberapa orang Yahudi atau Israel, Bani Ibrani, yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kita loncat pada ayatnya yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah
terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentara dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini sebuah kisah yang sudah kita sering dengar, ya, cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi ada hal yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran saya untuk kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari sisi yang lain, saudara. Karena itu saya memberikan tema khotbah di pagi hari ini, yaitu setia dan taat pada situasi yang tidak baik. Haleluya. Sekali lagi, setia dan taat pada situasi yang tidak baik. Kalau saudara perhatikan kenapa saya angkat judul khotbah ini, saudara perhatikan Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tetap menjadi orang taat, mereka tetap menjadi orang setia pada situasi yang sebenarnya mengancam nyawa mereka. Haleluya. Sekarang kalau kita jadi orang taat pada situasi yang baik, semua orang bisa. Amin. Haleluya. Kita jadi orang yang setia pada keadaan-keadaan yang menyenangkan, pasti semua orang bisa jadi setia. Ya, siapapun dia, apapun agamanya, orang bisa setia, orang bisa taat. Kenapa? Karena keadaan baik, situasi mendukung. Tapi ini enggak, saudara. Ya, ada empat anak muda dari Yahudi, ya, orang Yahudi atau orang Ibrani, Israel. Yaitu kalau saudara lihat, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ya, yang cukup terkenal dari cerita ini, yang pertama Daniel. Daniel, lalu kemudian 3 orang ini siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, itu yang akan kita pelajari, itu yang akan kita renungkan. Saya ingin kita sama-sama belajar tentang keempat anak muda orang Ibrani ini, keempat anak muda orang Yahudi atau orang Israel. Saudara tahu, mereka ini dijajah, lalu kemudian dibawa dari tanah kelahiran mereka di mana? Dari Israel, dibawa ke mana? Ke Babelonia. Kalau saudara perhatikan peta modern sekarang, Babelonia itu ada di negara sekarang Irak, ya. Kalau saudara lihat peta, jadi Babelonia itu sekarang ini negara Irak. Nah, sebelum negara Irak ada satu negara yang disebut dalam firman Tuhan negara Asyur yang pernah menjajah orang Israel. Asyur itu yang di mana? Kalau saudara lihat peta juga, Asyur itu adalah petanya di negara Iran, ya. Jadi Asyur itu negara Iran, lalu kemudian Babelonia itu negara apa sekarang? Irak, ya. Dan ini beberapa negara yang Tuhan perkenankan untuk menjajah bangsa Israel. Nah, penjajahan di zaman itu berbeda dengan penjajahan model kayak sekarang, ya. Indonesia dijajah Jepang, tapi orang Jepang yang datang ke sini lalu menjajah di tempat kita, negara kita, ya. Tetapi bangsa Babelonia, mereka menjajah orang Israel. Setelah dijajah, kalau saudara belajar Alkitab, saudara perhatikan, saudara, itu orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang kuat, orang-orang yang perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng, itu diangkut dibawa kemana? Di negara mereka. Itu cerita firman Tuhan. Nah, waktu dibawa, terbawalah 4 orang ini. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Haleluya. Mereka orang-orang hebat. Karena itu jangan heran kalau Raja Nebukadnezar memberikan apa? Jabatan. Raja Nebukadnezar memberikan mereka apa? Tempat-tempat, job-job yang luar biasa di sana. Ya. Tapi bukan berarti mereka sudah diberikan tempat itu kemudian mereka mau mengikuti apa? Mengikuti raja. Tidak, saudara. Ya. Itu yang saya katakan. Mereka tetap setia, mereka tetap taat pada situasi yang tidak baik, pada situasi yang mengancam sebenarnya kehidupan mereka. Bisa kehilangan jabatan, bisa kehilangan berkat, bisa kehilangan kedudukan, bisa kehilangan nyawa. Dan itu akan kita tahu semua ceritanya. Ya, haleluya. Itu yang luar biasa. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa petik? Kebenaran pertama yang saya ingin bagikan bagi kita, bagi saudara dan saya, terkait dengan tema
setia dan taat pada situasi yang tidak baik, sama seperti 4 pemuda orang di Israel. Dalam situasi seperti itu, saudara, mereka tetap menjadi orang taat, mereka tetap menjadi orang setia. Karena itu kebenaran pertama yang saya ingin bagikan, ya. Mereka yang tinggal dalam lingkungan kafir. Jadi dengar baik, orang Ibrani, orang Israel itu percaya satu Tuhan, Allah Yahweh. Ya. Lalu kemudian mereka dijajah, dibawa ke negara Babelonia, Babel. Dijajah di sana. Notabene, saudara, kalau saudara belajar ensiklopedia, maka saudara akan temukan di Babel itu ada 2.600 dewa yang disembah oleh masyarakat Babel, yang sekarang disebut Irak. Ada 2.500 dewa, bayangkan. Jadi mereka di sana tinggal di negara yang notabene orang kafir. Tetapi yang luar biasanya, saudara, meskipun mereka tinggal di daerah jajahan Babelonia, mereka adalah orang kafir, tapi 4 pemuda ini luar biasa. Itu yang saya kasih poin pertama, tinggal di lingkungan kafir tapi tidak menjadi kafir. Haleluya. Ini yang luar biasa. Ini yang saya renungkan, saya bilang luar biasa. 4 tokoh ini. Padahal Raja Nebukadnezar berusaha untuk mengkafirkan mereka. Dapatnya di mana? Saya cari tahu kenapa Raja Nebukadnezar berusaha untuk mengkafirkan mereka. Saudara, Raja Nebukadnezar berusaha